Halo semuanya, kembali lagi di Miss Ning Ning. Hari ini kita lanjutkan ya yang bilangan berpangkat part 2. Sebelumnya kan kakak udah jelasin tuh 3 sifat sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sifat keempat. Sifat keempat itu, jika kalian punya bilangan perkalian, misalnya A kali B, dipangkatkan N, jadi ini nih di dalam kurung, jadi dua-duanya dipangkatin, maka A-nya akan berpangkat N, B-nya juga akan jadi berpangkat N. Jika ini membingungkan, kita langsung ke contohnya saja ya. Misal nih, jika kalian punya 2 kali 3 dipangkat 3, kalian bisa sebenarnya menyelesaikannya dengan 2 kali 3 itu 6, 6 dipangkat 3, terus cari hasilnya. Tapi karena kita ingin menjelaskan teori ini, maka kalau kalian punya 2 dikali 3, ini dikurung di pangkat 3, maka hasilnya akan jadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Dan misalnya ini biasanya kebanyakan kita pakai ketika kita menyelesaikan pangkat aljabar ya. Misalnya kayak dalam kurung 2Y dipangkatkan 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikalikan dengan Y pangkat 4. Maka hasilnya adalah 16Y pangkat 4. Begitu juga jika di dalam sini ada sangat banyak variabel. Semuanya tetap akan dipangkatkan selama mereka berada di dalam kurung. Jadi misalnya untuk contoh yang ini kayak 4x, y, z pangkat 2, maka hasilnya adalah 4 pangkat 2, x pangkat 2, y pangkat 2, dan z pangkat 2. Ini kurang ya. Ini kurang z pangkat 2. Z pangkat 2. Nah, bagaimana jika itu adalah negatif? Caranya tetap sama. Jadi min 2-nya pangkat 2, X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Nah, min 2 pangkat 2 kan min 2 kali min 2 itu 4. Berarti ini hasilnya 4. Sisanya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada min 2XY pangkat 3. Maka jadinya min 2 dipangkat 3, X pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, di sini min 2 pangkat 3, min 2 kali min 2 kali min 2, itu hasilnya min 8, X pangkat 3 dan Y pangkat 3. Nah, jika kalian semua memperhatikan, kita lihat, pertama kita punya min 2 pangkat 2, hasilnya 4. Terus min 2 pangkat 3, hasilnya minus 8. Kalau kalian perhatikan kan, yang ini positif, yang ini negatif. Kenapa? Nah, ketika pangkatnya positif, ketika pangkatnya di sini genap, maka bilangan negatif yang dipangkatkan genap, dia akan menjadi bilangan positif. Hasilnya pasti akan positif. Jika dia bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya akan jadi negatif. Begitu. Selanjutnya ya, untuk sifat selanjutnya, jika ada bilangan pecahan dipangkatkan, sama seperti bilangan perkalian tadi, kedua pihak baik pembilang maupun penyebut harus sama-sama dipangkatkan. Misalnya kakak punya 2 per 3 pangkat 4, maka ini akan jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Itu juga berlaku dalam aljabar. Jadi kalau kamu punya X per Y pangkat 2, maka hasilnya akan X pangkat 2 per Y pangkat 2. Kalau misalnya kamu punya 2X per 3Y pangkat 2, maka kamu akan hasilnya 4X kuadrat per 9Y kuadrat. Ngerti ya? Selanjutnya, sifat selanjutnya itu adalah jika pangkatnya yang negatif. Kalau tadi kan kita punya basisnya yang negatif. Kalau sekarang pangkatnya yang negatif. Jika kalian punya bilangan dipangkatkan negatif, bagaimana cara
menjawabnya, pangkat negatif itu kita rubah menjadi positif dengan cara menjadikannya 1/. Misal, kakak punya 2 pangkat minus 3, maka ini akan jadi 1/2 pangkat 3. Selanjutnya ya tinggal kalian cari hasilnya. Misalnya kakak punya min 5 pangkat min 2, maka ini akan jadi 1/min 5 pangkat 2. Jadi dijadiin 1/, gitu dia. Nah, bagaimana kalau di dalamnya sini adalah pecahan? Misalnya kakak punya 2/3 pangkat min 1. Bisa dikerjakan dengan cara biasa, jadi 1/2/3 pangkat 1, atau bisa cukup dengan kalian balik aja. Jadi kalau kalian punya 2/3 pangkat min 1, jadi kalian balik, dia jadi 3/2 pangkat 1. Jadi kalau kalian punya 2/3 pangkat minus 3, maka ini akan jadi 3/2 pangkat 3. Lalu selesaikan dengan cara biasa. Jadi kalau kalian punya minus 4/5 pangkat min 3, maka akan jadi minus 5/4 pangkat 3. Lalu kerjakan dengan cara biasa. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah pangkat dalam aljabar. Ini semua yang ada di sini hanyalah penggunaan dari beberapa sifat yang sebelumnya. Misalnya seperti dalam kurung 2x pangkat 3. Jadi karena ini dalam kurung, maka semua yang di dalam kurung itu harus dipangkatkan. Jadi kalau kalian punya dalam kurung 2x pangkat 3, hasilnya akan jadi 2 pangkat 3 x pangkat 3. Lalu jika seperti ini dikalikan. Ingat, kalau misalnya perkalian dalam pangkat, kita satu-satukan dulu. Maksudnya disatukan itu dipilih yang variabelnya sama. Seperti min 2 kali 3 karena mereka sama-sama angka. Terus x kali x, y kali z. Z-nya kan gak punya teman, ya udah diamin aja dia di belakang. Jadi ketika mereka sudah sama, pangkatnya tinggal ditambahkan. Atau jika itu pembagian, pangkatnya tinggal dikurangkan.